Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fatham mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Faslun wa amma tanawulul harami wasyubuhat fahuwa la mahalata yusrifu ani ta'at wa yad'u ilal ma'siyah wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Wa fil khabari awil athar kul ma syi'ta fa innaka famithluhu ta'mal. Ini yang keempat dari perkara-perkara yang dapat menghalangi seseorang dari kebaikan, membuka jalan untuk lalai, lupa dan maksiat, yaitu menggunakan, memakan atau meminum yang haram dan syubhat. Haram dan syubhat itu berbeda. Haram jelas perkara-perkara yang dilarang. Adapun syubhat sesuatu yang tidak jelas, halalnya tidak jelas, haramnya. Kalau haram semua orang mengetahuinya sebagaimana halal. Tapi kalau syubhat nggak banyak orang mengetahuinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar,
yang tidak bisa diketahui, yang sulit diketahui halal dan haramnya. Makanya Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tidak banyak orang yang memahaminya. Tapi walaupun syubhat itu boleh diambil, kalau makanan itu boleh dimakan, kalau minuman boleh diminum, kalau pakaian boleh dipakai, tetap lebih utamanya dihindari. Karena syubhat itu menarik kita dengan kuat menuju ke haram. Jadi syubhat menarik kita dengan sangat kuat menuju ke haram. Makanya Nabi mengatakan waman waqa'a fisyubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh, terpleset di dalam syubhat, maka ia akan jatuh ke haram. Seperti dalam hukum wajib, sunnah, makruh, haram. Wajib dan sunnah suatu kebaikan. Bila digandengkan keduanya bisa mendapatkan cintanya Allah. Tapi makruh dan haram ini perkara-perkara yang tidak disenangi. Makruh masih boleh kita lakukan karena bukan haram kita lakukan, boleh. Tapi lebih baik dihindari. Afdalnya, utamanya dihindari. Karena kalau orang sudah melakukan makruh, ia akan jatuh ke yang haram. Akan mudah bagi dia melakukan yang dilarang. Nah, ini pembahasan kita haram dan syubhat. Maka beliau mengatakan fahuwa la mahalata yusrif ani ta'at. Bukan mustahil menggunakan yang haram dan syubhat, memakan, meminumnya dari perkara-perkara yang haram dan syubhat ini bukan mustahil, memalingkan orangnya, menjauhkan orangnya dari ketaatan. Wa yad'u ilal maksiyah, mendorong ia, mengajak dia kepada kemaksiatan. Jadi bukan mustahil, bukan sesuatu yang mana mungkin, bukan. Apakah bisa terjadi? Jadi bukan mustahil. Jadi kemungkinan besar orang yang makan haram, memakai yang haram atau yang syubhat terjerumus dalam kemaksiatan, menjauh, menghindar daripada ketaatan. Buktinya di dalam hadis marfu diriwayatkan man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang makan dari makanan yang halal, makanan yang halal itu bisa dari uangnya untuk membeli, makanannya halal, nasi halal dimakan, tapi uangnya untuk membeli halal apa haram? Halal, syubhat atau haram? Terkadang dari yang dimakan, yang dibuat beli halal, tapi yang dimakan syubhat atau haram, sama. Lah di sini orang yang memakan makanan yang halal, baik itu uang untuk membelinya atau yang dimakan,
Apa yang bakal ia dapatkan? Ata'at jawarihuhu, anggota badannya ini akan melakukan ketaatan. Otomatis anggota badannya melakukan ketaatan ini secara alami, tanpa ada paksaan dari orangnya. Jadi ibarat makanan halal itu doping anggota badan di dalam menjalankan ketaatan. Sya'a am abah, mau tidak mau. Jadi ketika dikasih asupan yang halal, mau tidak mau anggota badan ini melakukan ketaatan demi ketaatan. Sebaliknya, waman akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Nah, siapa orang yang makan makanan haram, anggota badannya memiliki dorongan melakukan kemaksiatan, mau tidak mau. Jadi secara globalnya kebaikan dari perbuatan, dari sikap itu akan menumbuhkan kebaikan yang lain, menumbuhkan kekuatan untuk menjalankan kebaikan yang lain. Sama halnya dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Ketika halal, ini akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan dari yang lainnya, dari ucapan, dari perbuatan, dari sifat dan yang lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau yang ada itu haram, akan menumbuhkan kelemahan dalam ketaatan, menguatkan dalam kemaksiatan, sehingga membuat hubungannya itu semakin buruk. Hubungannya dengan sholat semakin buruk, menurun. Hubungannya dengan Al-Quran semakin buruk, menurun. Hubungannya dengan doa semakin buruk dan menurun. Keyakinannya kepada Allah semakin buruk dan menurun. Kenapa? Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan haram. Sama halnya di dalam khabar atau athar disebutkan, kul masyid, makan apa yang kamu inginkan. Mau makanan yang halal, syubhat, haram, monggo, makan apa yang kamu inginkan. Famithlu ta'mal, kamu akan berbuat sesuai dengan apa yang kamu makan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau yang kita pakai, kalau itu halal, kita akan berbuat yang baik seperti halal itu tadi. Tapi kalau syubhat atau haram, maka kita akan berbuat sesuai ya, apa yang kita makan, minum, atau pakai gitu. Makanya haram sudah pasti harus kita hindari, syubhat harus kita juga hindari. Qala ba'dul arifin, ma qata'al khalaq anil haq wa akhrajam min dairatil wilayah illa adamu taftishim an hadhil luqmah. Sebagian orang arif bila berkata, makhluk itu, manusia, tidak terputus dari Allah, dan Allah tidak akan mengeluarkan manusia itu dari calon wali. Nah, karena kita semua ini calon wali. Kalau wali santri semua sudah, wali murid sudah semua. Nah, walinya Allah belum, calon masih. Nah, namanya calon itu bisa jadi wali, tergantung kita semua, tergantung masing-masing diri kita. Nah, tapi akan dikeluarkan oleh Allah dari calon kewalian. Apa sebabnya? Ada mutaftishim an haliluma, orang yang tidak peduli apa yang dimakan.
bukan satu piring, walaupun hanya satu suap. Ketika dia tidak peduli, tidak memeriksa apa yang ia makan atau yang ia minum, walaupun seteguk, apa yang ia pakai, ini sudah dia punya seket antara dia dengan Allah. Nah, Allah nggak akan memasukkan dia ke calon wali, didiskualifikasi dia, tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kurang peduli dengan dirinya dari sesuatu yang dilarang. Makanya nggak, para aulia itu pertama mereka itu nggak banyak makan. Ketika makan, mereka itu tidak sembarangan makan, benar-benar menjaga apa yang dimakan. Kalau kita kan menjaga dimakan apa? Ya takut kolesterol, takut darah tinggi. Jadi jaga makanan bukan untuk hubungannya dia dengan Allah, tapi hanya untuk kesehatan dohirnya saja. Nah, kalau mereka enggak menjaga, karena apa? Untuk menjaga dirinya dari hubungannya dengan Allah. Ketika masuk yang haram atau yang syubhat, tidak disengaja, itu dikeluarkan. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah tidak sengaja makan makanan yang dilarang. Itu diogrok-ogrok supaya dimuntahkan. Padahal dalam hukum, kalau sudah tidak tahu, tidak disengaja, nggak dosa. Tapi dilakukan seperti itu dengan mengatakan apa? Aku nggak mau ada daging yang tumbuh di dalam diriku dari yang haram. Padahal dalam hukum, ketika nggak tahu, tidak disengaja, nggak apa-apa. Dan itu juga pernah dilakukan ketika cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakan dari kurma zakat. Keluarganya Rasulullah diharamkan menerima. Namanya anak kecil, nggak ngerti. Ketika diketahui, itu diogrok-ogrok supaya keluar. Padahal kalaupun diganti, jangankan satu, mungkin 5 sudah cukup mengganti, tapi tidak. Itu mereka. Jadi benar-benar menjaga dari yang syubhat dan haram. Dan itu akan merugikan kita sendiri. Kita sholat, kita puasa, kita qiyamul lail, kita berdoa, kita melakukan kebaikan. Ini kan ingin mendekat dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita nggak peduli dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, ya sudah, dengan sendirinya ia menggagalkan usahanya untuk dekat. Karena dengan itu dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan wa akilul haram masyubhat wa in ata'a fa ta'atuhu ghairu maqbulah. Lianna Allah Ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Orang yang makan haram, orang yang makan syubhat, sekalipun ia melakukan ketaatan, ketaatannya tidak diterima. Nah, kalau dia berdoa, doanya nggak diterima. Berangkat haji, jangankan biaya 200 juta, 300 juta, 1 M. Biayanya 1 M untuk dia berangkat haji. Ya. Tapi menggunakan uang haram atau uang syubhat. Enggak 1 M yang haram, syubhat. Cuma 1000 tok, 1000 dari 1 M, gagal diterima hajinya. Nggak akan mungkin menjadi haji yang mabrur, nggak akan mungkin menjadi haji yang mabrur. Kenapa?
ada sebagian uang yang digunakan untuk berangkat dari yang haram atau syubhat. Sholat, kita sholat kan wajib menutup aurat, mau nggak mau dengan pakaian. Kalau harga pakaian kita ini misalnya 80.000, 100 rupiah aja haram dari 80.000, nggak diterima sholat kita. Doa panjang kalau berdoa, dari jam 1 malam sampai subuh nggak berhenti berdoa. Permintaannya dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Permintaan detail terperinci, bayangkan dari jam 1 sampai subuh. Wah, bukan hanya sekedar minta, menangis, merintih. Mungkin bukan air mata lagi, darah yang keluar. Tapi kalau di dalam pakaian apa yang dipakainya dari pakaian ada haramnya atau syubhatnya atau dari yang dimakan diminum, nggak akan diterima doanya. Seperti yang diceritakan di dalam hadis, bagaimana Rasulullah menggambarkan ada orang yang compang-camping rusuh, kotornya, capeknya itu karena kebaikan. Lalu orang tersebut mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob. Doa dia. Bayangkan capeknya untuk kebaikan. Setelah itu dia mengangkat tangannya untuk berdoa. Berdoa macam-macam, panjang. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Katanya Rasulullah, makanannya haram, yang dipakai haram, yang diminum haram, mana mungkin diijabahi untuknya. Yang menyatakan Rasulullah, mana mungkin diijabahi untuknya. Nah, karena itu orang yang makanannya haram, syubhat, walaupun ia melakukan ketaatan-ketaatan, maka ketaatannya tidak diterima. Loh, kalau gitu saya ndak sholat aja wis, ndak poso aja, podo-podo ndak diterima, ya double hukumannya. Hukuman dari makan minum yang haram dan juga meninggalkan kewajiban. Islakonono sing sah diterimanya, usahakan untuk diterima. Ya apa? Ya kosongkan diri kita dari yang haram, dari yang syubhat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana Allah berfirman, innama yatakabbalullahu minal muttaqin, Allah itu menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Nah, wallahu thayyibun la yaqbalu thayyiba, Allah itu baik, enggak mau menerima kecuali yang baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari syubhat dan haram, dan Allah mendatangkan untuk kita rizki yang halal, barakah, manfaat untuk kita dan keluarga kita fid dunya wal barzah wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah